Halo semuanya, selamat siang. Saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Jakarta mencoba kereta yang kelas bisnisnya sudah punah per hari ini tanggal 15 Juli 2025 dan berganti armada ke New Generation. Apalagi kalau bukan kereta api Gumarang. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Gumarang New Generation di hari perdana dari Surabaya ke Jakarta? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini saya tidak sendiri. Ada Mas Dimas. Mari kita rayan kereta baru Ada juga Mas Garda. Gumarang rangkaian pendek. Iya, sudah tidak panjang panjang lagi. Pintu di stasiun Surabaya Pasar Turi ini terbagi jadi dua ya teman-teman. Ada pintu satu untuk keberangkatan kereta-kereta kelas tinggi. Lalu di tengah-tengah sini ada layanan customer service dan juga loket. Apabila kalian mau membeli tiket secara langsung, bisa ke tengah sini. Ada juga tempat jual oleh-oleh dan di sana ada pintu keberangkatan dua ya. Untuk keberangkatan kereta-kereta ekonomi dan juga kereta lokal. Kalau ini adalah pintu boarding 2 atau dikhususkan untuk kereta-kereta yang notabene ekonomi ataupun juga kereta lokal. Macam kereta api Erlangga, kereta api Ambarawa Express, boardingnya di pintu 2 ini teman-teman, termasuk kereta lokal. Salah satu alasan saya visit dulu di pintu 2 karena mau beli minum supaya lebih irit di sini. Kalau di sini beli minum cuma 3.900 ya. Lumayan, bisa ngirit 1.000. Untuk kereta api Gumarang, penumpangnya naik dari pintu keberangkatan 1. Itu ya. Untuk kelas eksekutif dan juga luxury. Ke sini teman-teman. Di stasiun Surabaya Pasar Turi juga ada luxury lounge. Dan lounge ini bisa dikunjungi untuk penumpang kereta Argo Bromo Anggrek Compartment Suites dan juga kereta Sembrani Luxury ya. Ataupun teman-teman bisa mengaksesnya dengan harga Rp50.000 ya. Di sana tuh. Terus untuk boardingnya ada cara manual dan juga face recognition. Lebih simpel pakai face recognition, bisa langsung masuk. Ruang tunggu di stasiun Surabaya Pasar Turi pintu 1 ini udah nyaman banget teman-teman. Kalau di pintu 1 ruangannya sudah adem, ber-AC, kursinya juga modelnya seperti ini ya. Kayak ada busa-busanya gitu tuh. Nah ini. Kalau di pintu 2 tadi tidak ber-AC ruangannya dan juga kursinya model biasa. Jadi untuk ruang tunggu di pintu 1 lebih bagus. Karena kemarin itu memasuki waktu liburan anak-anak sekolah ya. Jadi beberapa stasiun besar ada hiasan Jumbo teman-teman. Kalau nggak salah Jumbo ini salah satu film yang sempat tayang di bioskop. Cuman saya nggak nonton jadi kurang begitu tahu. Tapi beberapa temen bilang kalau animasinya bagus banget, sayang banget kemarin katanya saya nggak nonton kayak gitu. Nah, untuk stasiun Surabaya Pasar Turi saat ini masih cenderung sepi teman-teman karena jam keberangkatan siang hari dari sini nggak begitu banyak. Nanti itu ada keberangkatan kereta Gumarang jam 3 tepat. Lalu ada lagi kereta Jayabaya 1 jam kemudian ya. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam stasiun Surabaya Pasar Turi dan kabarnya nanti kereta api Gumarang akan disiapkan masuk di jalur 1. Sekarang saya mau share dulu seputar kereta api Gumarang yang saya ketahui dan saya baca sumbernya di internet. Yang pertama, dari nama Gumarang. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan mitologi kuno, sebuah sapi hutan yang gagah dan juga dipercaya sebagai jelmaan orang sakti. Tapi dulu, kereta api Gumarang di rangkaiannya itu ada akronim, digemari semua orang, seperti itu.
berarti ada 2 versi juga ya teman-teman. Nah, untuk kereta api Gumarang mulai dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia pada tanggal 20 Mei tahun 2001 hingga saat ini. Kereta api Gumarang di tahun 2025 ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Yang semula kereta Gumarang melayani kelas eksekutif bisnis dengan rangkaian panjang sejak tanggal 15 Juli 2025. Rangkaiannya berganti menggunakan armada terbaru New Generation kelas eksekutif dan juga kereta kelas ekonomi. Nah, kereta api Gumarang ini merupakan kereta terakhir yang menggunakan armada kelas bisnis. Dengan berganti rangkaiannya kereta api Gumarang, otomatis sudah berakhir pula era kejayaan kereta api kelas bisnis. Sedih banget ya, tapi gimana lagi, kelas bisnis adalah kereta kelas lawas yang memang saat ini menurut saya sudah layak untuk digantikan oleh armada yang lebih baru. Lalu untuk kereta api Gumarang memiliki rute perjalanan full jalur lintas utara dari stasiun Surabaya Pasar Turi sampai dengan ke stasiun Jakarta Pasar Senen dengan waktu keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi ini pukul 15.00 dan diperkirakan nanti akan tiba di kota Jakarta sekitar jam 1 dini hari, tepatnya pukul 01.10 waktu Indonesia Barat. Sekarang ini saya akan mencoba kereta Gumarang di kelas pengganti bisnisnya, yaitu kereta ekonomi New Generation dengan harga tiket normalnya mencapai Rp500.000. Namun karena ini hari perdana, termasuk juga masih ada promo Schooly Day atau promo potongan 30%, sehingga harga tiket yang saya bayarkan Rp350.000. Oh, Arjonegoro. Dari Bojonegoro nih. Ternyata ada personil lain. Ada Mas Ambul di sini. Nggak jadi. Demi apa bisa ketemu sepuh di Surabaya? Kalian bukan ekonomi 3. Yang bilang Eko 3 juga siapa juga? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Yang bilang Eko 3? Nggak ada. Itu udah aku, Boro-boro. Parah banget. aku terusir. Kirain Parah banget. Ini dia, rangkaian kereta api Gumarang disiapkan di jalur 1, teman-teman. Dari jalur 1 dari arah selatan. Segera datangkan masuk parsiran kereta api Gumarang. Dalam perjalanan dari stasiun Pasar Senen ada susunan rangkaian kereta api Gumarang. Dimulai dari tempat di belakang lokomotif tersedia kereta pembangkit, tempat di belakang kereta pembangkit tersedia kereta eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, eksekutif 4 kereta makan, tempat di belakang kereta makan tersedia kereta ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4, dan yang terakhir tersedia kereta ekonomi 5. Nah, itu susunan rangkaiannya udah disebutin ya, teman-teman. Mumpung masih kosong, kita sekalian lihat dulu kereta eksekutifnya ya, teman-teman. Ini eksekutif yang baru banget berdinas. Nah, ini dia untuk kereta kelas eksekutifnya. Memiliki 50 kapasitas tempat duduk dan ya sama aja sih kayak kereta eksekutif New Generation lainnya. Namun tujuan saya mau lihat lokomotifnya dulu ya. Ternyata ada kereta yang akan masuk ya di jalur 2. Oh, ini kereta komuter lain Blora Sura dari stasiun Cepu tujuan ke Surabaya Pasar Turi ya.
Untuk lokomotif dinas dari kereta api Gumarang saat ini adalah CC206-1357 Depo Induk PWT. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak, ada 3 di depan dan juga di belakang. 206 seri lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. 13 tahun pertama dinas di 2013 dan 57 adalah nomor absennya, serta Depo Induk PWT. Kepemilikan lokomotif ini di Depo Purwokerto ya. Sekarang ini saya akan naik kereta api Gumarang di kelas ekonomi 4. Berarti satu kereta paling belakang ya. Nah, untuk susunan rangkaiannya, di paling depan lokomotif, kereta pembangkit, lalu ada kereta eksekutif 1-4, kereta makan, dan kereta ekonomi 1-5 teman-teman. Sehingga yang semula kereta Gumarang rangkaiannya panjang, 16 kereta penumpang, sekarang jadi normal ya. Ada 4 eksekutif dan 5 kereta ekonomi, tambah 1 kereta restorasi dan pembangkit saja. Sekarang ini saya naiknya di kereta ekonomi 4 di sini teman-teman. Jadi setelah ekonomi 4 ada kereta ekonomi 5 dan ekonomi 5 paling belakang. Oke, yuk kita masuk ke dalam kereta. Wow. Saya duduk di 4 Delta di sini ya. Apabila dibandingkan dengan rangkaian pendahulunya, kelas eksekutif bisnis, kereta ekonomi New Generation ini bisa dibilang jauh lebih modern ya teman-teman. Salah satunya untuk pintu-pintu di kereta ini sudah serba otomatis. Jadi apabila mau tutup pintu dan membuka, bisa menggunakan tombol satu ini. Nah, lalu selain itu juga sudah menggunakan sambungan tipe akordeon, yang dimana sambungan akordeon ini memiliki kelebihan untuk meredam suara dari luar dan juga apabila hujan deras, airnya tidak akan masuk ke dalam rangkaian kereta. Di sana ada kopler ya sebagai penyambung utama antar satu kereta dan lainnya. Ada juga selang di sini untuk suplai angin pengereman ke seluruh rangkaian. Ada rantai untuk pengaman tambahan. Dan ada paket-paket kabel untuk kelistrikan kayak gini. Selamat sore, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Gumarang yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 10 jam 10 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. PT Kereta Api Indonesia. Nah, di stasiun Surabaya Pasar Turi juga ada depo lokomotif ya teman-teman, untuk menyimpan sarana lokomotif yang sedang tidak digunakan. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 15.00, kereta api Gumarang yang saya naiki sudah berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Saat ini saya sebelahan sama Mas Dimas, orang Cirebon. Yo, Mas Dim. Dalam ini tadi lihat nggak rangkaiannya punya CN? Kok bisa? Saya juga tak tahu cerita di balik ininya apa ya, yaitu urusan perusahaan lah. Tapi kalau alokasinya memang sudah untuk Gumarang, ya udah mungkin Cirebon harus bersabar dikit lagi untuk dapat rangkaian yang kayak gini. Berarti kabar-kabarnya tuh yang saya dengar dari kabar burung, karena udah cap CN, dulunya kemungkinan besar rangkaian ini untuk Ranggajati, tapi diminta sama kereta lain mungkin ya? Ya ada isunya untuk Ranggajati, tapi mungkin belum rezeki. Bukan Ranggajati, Ranggajadi. Oh, Ranggajadi. Ranggajadi. Tapi sabar, tenang. Nggak Iya. cuman CN, nggak cuman PWT, Bandung pun belum punya New Gen, santai-santai aja. Tenang. Pokoknya kereta api itu hanya Daop 1, Daop 6, dan Daop 8, teman-teman.
Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya, Untuk kereta api Gumarang hari ini secara resmi sudah tidak menggunakan kelas bisnis lagi, menandakan kalau kereta kelas bisnis sudah punah di Pulau Jawa. Sehingga apabila ingin mencoba kelas bisnis, kita harus nyebrang ke Sumatera. Jauh ya, nyebrang pulau dulu baru bisa nyicipin lagi kereta kelas bisnis. Ya wes lah, kita nikmati perjalanan naik kereta api Gumarang. Di hari perdana, ekonomi 4 udah mulai rame sama penumpang nih. Jadi mantap juga ya. Sekarang teman-teman bisa lihat sendiri kalau kereta api Gumarang setengah berjalan di angka 98 km per jam. Karena memang walaupun kereta ini sudah upgrade rangkaian menggunakan armada terbaru, bisa dipacu sampai dengan 120 km per jam, namun secara standar operasional prosedur, kereta Gumarang masih berjalan di angka 100 km per jam. Semoga nanti dengan bergantinya rangkaian kereta Gumarang bisa upgrade kecepatan supaya bisa memangkas waktu tempuhnya juga ya teman-teman. Sekarang 15.30 ya. Awal 2 menit tiba di Lamongan. Sekarang ini saya duduknya di kereta ekonomi 4 dengan kode armada K302504CN. K3 adalah kereta kelas ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 25 adalah tahun pertama dinas di 2025, dan 04 adalah urutan keempat, CN, kepemilikannya Depo Cirebon, tapi dinasnya di Surabaya. Ini agak sedikit aneh ya teman-teman, biasanya mengikuti depo kalau nggak Jakarta, Surabaya gitu loh. Jarang banget depo CN, terus tiba-tiba rangkaiannya muter-muter ngelewatin CN gitu doang. Nah, dasar. Nah, TS adalah tegangan statis dari pembangkit kerangkaian 220-380 V, dan BK adalah berat kosong 41.000 kg atau 41 ton. Di atas sebelah sini ada kode train mark ya teman-teman. F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. 48 adalah berat maksimalnya 48 ton, dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Nah, secara rangkaian, kereta api Gumarang ini full train mark F ya teman-teman. Jadi udah bisa ngebut sebetulnya, tapi secara standar operasional prosedur masih berjalan di angka 100. Terus buginya ya, K10. K10 bentukannya kayak gini teman-teman. Pintunya ini bisa dikontrol terpusat ya teman-teman dari kereta restorasi. Jadi ketika kereta berjalan akan diset oleh operator untuk ditutup pintunya secara serentak dan sensornya dimatikan. Ketika sensor mati, mau ditekan pun pintunya nggak akan kebuka lagi. Tepat sesuai dengan schedule ya, 15:36 kereta api Gumarang meninggalkan stasiun Lamongan. Nah, di Lamongan ada 2 stasiun sebenarnya di kabupaten. Kalau ini mungkin dekat dengan pusat kotanya teman-teman. Terus ada juga Kabupaten Lamongan yaitu stasiun Babat. Nanti Gumarang juga bakal berhenti di sana.
tiba-tiba ada Pak Dokter. Apa sih? Anda naik di Halo. kelas eksekutif, Mas? Enggak, di Eko 4. Adanya Ini nunggu apa Mas di sini? Ambarawa sama anggrek tadi. Oh, oke. Di sini Ambarawa ya. Eko berapa sampean? Aduh, tak kira di depan. Oke lah. Di belakang ya udah nggak apa. Ada kereta kontainer yang melintas langsung ya barusan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15.58, kereta api Gumarang yang saya naiki telah tiba di stasiun Babat di Kabupaten Lamongan. Dan di sini berhenti normal untuk naik turun penumpang ya. Tuh, yang naik aja lumayan teman-teman. Ada yang di kelas eksekutif, ada yang di kelas ekonomi, rame. Dan itu ada Mas Ambul. Duduknya di ekonomi 2, dia misah sendiri dah. Nggak seru banget. Sekarang ini lagi ada prama-prami yang sedang berkeliling menjajakan makanan serta minuman ke seluruh rangkaian kereta. Jadi apabila kereta restorasi dianggap jauh dan teman-teman mager, bisa pesan makanan via prama-prami yang berkeliling tersebut, ataupun juga membelinya lewat aplikasi Akses by KAI ya, pesan secara online. Pukul 16.30, kereta api Gumarang telah tiba di stasiun Bojonegoro. Dan di Bojonegoro ternyata banyak yang turun teman-teman. Tuh, gokil ya. Dari kereta eksekutif, kereta ekonomi, banyak yang turun. Karena mungkin di sini ada tarif khusus juga. Kereta api yang berhenti di stasiun Bojonegoro ini rame banget ya teman-teman. Hampir semuanya berhenti di stasiun ini, termasuk kereta api Sembrani. Tapi sekarang kereta api Argo Bromo Anggrek Sang Raja Lintas Utara sudah tidak berhenti lagi di stasiun Bojonegoro dan satu-satunya kereta yang melintas langsung di stasiun ini. Waktu menunjukkan pukul 17.00 tepat. Kereta api Gumarang yang saya naiki ini telah tiba di stasiun Cepu. Dan stasiun Cepu juga melayani banyak pemberhentian kereta api ya teman-teman. Termasuk kereta Sembrani berhenti di stasiun ini. Perjalanan kereta api Gumarang awal 2 menit dan normalnya akan berhenti di stasiun Cepu selama 3 menit. Kami kehilangan personil 1 orang karena Mas Bima akan turun di Cepu. Goodbye. Hati-hati di jalan.
Pukul 18.00 kereta api Gumarang telah tiba di stasiun Ngrombo, sudah tiba di Kabupaten Grobogan. Kedatangan awal 3 menit dari jadwal seharusnya ya teman-teman. Dan untuk kereta api Gumarang normal juga berhenti di stasiun Ngrombo ini. Jam 6 sore ya, di sekitaran Jawa Tengah, sekitaran Grobogan. Udah benar-benar gelap banget teman-teman. Tuh, udah nggak ada yang bisa dilihat cuy. Dan untuk stasiun Ngrombo, ini merupakan bangunan stasiun lama yang sekarang menjadi minimarket. Kalau stasiun baru ada di area sebelah sana ya, yang ruang tunggunya ada di atas tuh. Kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api Gumarang di kelas ekonomi, sudah menggunakan armada kereta terbaru, yaitu kereta ekonomi New Generation dengan kapasitas tempat duduk 72 kursi penumpang. Semua kursinya sudah menghadap arah laju kereta, dan dari segi desain interior bagus banget, kelihatan simple, elegan, dan cakep banget interiornya. Lalu dari segi fasilitas, di atas sebelah sana terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Ada juga di sana ya untuk hiburan, macam televisi gitu teman-teman. Di sini ada gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Ada juga tirai yang bisa dibuka tutup kayak gini. Lalu dari segi legroom, legroomnya udah aman banget ya, masih ada jeda kayak gini teman-teman. Ada kantong kecil juga untuk nyimpan barang-barang kecil dan lain-lain. Lalu ada colokan listrik 2 yang bisa digunakan untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop. Lalu di bawah sini juga terdapat sebuah tuas reclining yang apabila kita tarik ke atas, kursinya ini bisa mundur ke mode rebahan. Untuk toilet di kereta api Gumarang kelas ekonomi ini ada di satu sisi ruangan ya. Ada toilet pria dan juga toilet wanita, sudah dipisah berdasarkan gender, dan yang paling dekat dengan toilet adalah kursi nomor 18. Kurang lebih seperti ini ya untuk toilet di kereta api Gumarang kelas ekonomi. Dan untuk fasilitasnya terdapat cermin dengan ukuran memanjang kayak gini teman-teman. Ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Di sini ada keran lain untuk foot washer atau pencuci kaki, bisa digunakan untuk wudhu juga. Lalu ada tempat sabun, tempat tisu, tong sampah, klosetnya sudah kloset duduk. Di sini ada bidet atau jet shower, airnya mengalir dengan normal. Ada juga tombol flush, pewangi ruangan, pegangan, dan ada gantungan untuk menggantung pakaian. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18.50 ya. Kereta api Gumarang sudah tiba di stasiun Semarang Tawang. Yang turun di stasiun Tawang rame ya teman-teman. Sekarang saya bakal ke depan dulu ya teman-teman. Sekalian mau rekam keberangkatan kereta api Argo Merbabu dari stasiun Semarang Tawang yang bakal berangkat terlebih dahulu sebelum kereta Gumarang melanjutkan perjalanan. Perjalanan kereta api Gumarang secara normal berhenti di stasiun Semarang Tawang ini mulai pukul 18:52 sampai dengan pukul 19:06. Teman-teman nggak salah dengar, berhenti secara normal di sini lama banget, sekitar 16 menit, karena kereta api Gumarang harus menunggu kereta api Argo Merbabu diberangkatkan terlebih dahulu. Karena daripada Gumarangnya berangkat baru nyampe Poncol udah harus disusul, ya mending kasih Merbabunya berangkat dulu ya. Karena kan namanya juga Argo, yang dimana perjalanan keretanya lebih diprioritaskan. Kayak gitu.
di stasiun Semarang Tawang. Sekarang ini udah ada macam tiang-tiang kayak gini ya teman-teman. Terakhir kali saya visit di Semarang Tawang, belum ada yang kayak ginian nih. Sekarang udah ada. Masih menunggu keberangkatan 5 menit lagi ya teman-teman. Tapi sudah dikasih tahu kalau kereta Gumarang persiapan berangkat. Jadi kami kembali lagi ke belakang. Lumayan juga ya, jalan dari rangkaian paling belakang ke depan, terus balik lagi. Karena kelas ekonominya paling belakang ya teman-teman. Hitung-hitung udah- olahraga. Iya. Menambah target langkah harian. Ini kereta ekonomi 2 ternyata tidak serame ekonomi 4 ya teman-teman. Sekarang kami bakal jalan ke kereta restorasi nih. Mau makan malam. Kalau ekonomi 1 lebih rame ya dari ekonomi 2 tadi. Tapi rasanya paling rame ekonomi 4 deh. Nah ini dia, kereta restorasi sebagai pemisah antara dua kelas, kelas eksekutif dan ekonominya. Nah di sini itu ada ruang musola, jadi bisa sholat di sini teman-teman. Bisa digunakan 2 orang dalam satu waktu sebenarnya. Di sini juga ada kelengkapan sholat ya, kayak gitu. Biasanya ada sendal sih, sendalnya di sebelah sini ya, bisa dipakai buat wudhu. Lalu untuk kereta restorasinya, punya banyak kapasitas tempat duduk, ada kursi 1-1 berhadapan dan juga ada kursi 2-2 berhadapan. Di sini ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanannya ya. Nah, bagusnya kereta New Generation, di atas itu ada layar yang bisa di custom teman-teman. Jadi menu-menu makanan yang dijual di kereta restorasi bisa disesuaikan di layar sana ya. Ini mini pantry-nya juga panjang banget kayak gitu teman-teman. Dan di sini ada kursi yang 4-4. Kapasitasnya banyak. Sekarang ini kami sudah berada di kereta restorasi. Saya bareng sama Mas Garda, Mas Dimas, dan juga Mahadewa Master Risang Anggara akan makan malam terlebih dahulu. Saya memesan 1 menu makanan. Ini sei sapi, harganya 55.000. Makanan termahal di kereta. Dan bentukannya kayak gini. Ada nasi, ada kering bayam, ada sei sapinya, dan juga sambal matah. Serta dikasih alat makan. Sekarang saya mau makan malam dulu dengan menu terbaik dari Reska, yaitu nasi sei sapi. Untuk nasi sei sapi sekarang tidak hanya di kereta unggulan, ada di kereta-kereta lain juga teman-teman. Namun bukan yang dimasak langsung di kereta api. Kalau yang dimasak di kereta api tetap di kereta unggulan macam Argo Wilis, Argo Lawu, Taksaka, Argo Dwi Pangga, dan Argo Bromo Anggrek. Kalau sei sapi yang saya makan, ini sudah disiapkan di dapur stasiun keberangkatan gitu loh. Mari kita makan dengan nasi sei sapi. Langsung pakai sambalnya ya. Bismillah. Gak heran ya, nasi sei sapi jadi menu termahal. Rasanya juga enak. Dan karena tadi udah upacara minum teh, sekarang minum wedan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 20:15 menit. Kereta api Gumarang telah tiba di stasiun Pekalongan. Kereta api Gumarang akan berangkat kembali dari stasiun Pekalongan, jadwalnya sekitar pukul 20:23 menit. Berarti ada waktu sekitar 7 menit lagi ya sebelum keberangkatan kereta apinya. Awal lumayan banyak nih teman-teman, mungkin awal sekitar 4 menitan ya. Di Pekalongan itu ada yang turun dan ada juga yang naik. Stasiun Pekalongan juga menjadi stasiun besar yang memang melayani banyak kereta api jarak jauh. Joglo Semarkerto menuju ke arah Solo ya. Startnya dari Purwokerto,
lalu ke arah Slawi, Tegal, Pekalongan, Semarang, lanjut ke Gundih, sampai dengan ke Solo Balapan. Kereta Joglo Semarkerto berangkat lagi dari jalur 3 ya. Nah, kalau kereta api Joglo Semarkerto ini kelasnya Executive Mild Steel dan juga kereta ekonomi New Generation modifikasi. Mild Steel dari K3 Kemenhub ya teman-teman. Sekarang keretanya sudah berangkat kembali dari Pekalongan. Ternyata speed di atas di panel PIDS sudah berjalan ya teman-teman. Tuh. Terus sekarang juga kecepatan kereta ada di angka 29 km per jam. Lalu suhunya ada di angka 27 derajat Celcius. Gerah yo. Lumayan sih, padahal harusnya biasanya kalau makin gelap itu makin... Iya. Biasanya kalau makin gelap makin adem. Ini iya, betul. Padahal yang eko depan tuh adem teman-teman. Cuman rasanya di sini agak sedikit sumuk aja. Waktu menunjukkan pukul 21.13 ya. Kereta api Gumarang sudah tiba di stasiun Tegal, tapi tadi sampai sini 21.12 teman-teman, awal 2 menit. Nah, rangkaian kereta api Gumarang ini nanti pagi atau nanti siang lah ya, akan menjadi armada kereta api Tegal Bahari perdana menggunakan armada New Generation teman-teman. Jadi benar-benar fix kereta kelas bisnis sudah hilang era kejayaannya, sudah berhenti beroperasi. Kereta api Gumarang akan berhenti sampai dengan 21.18 ya. Masih ada waktu sekitaran 4 menit lagi nih. Akan ada kereta yang masuk di jalur nomor 3, sepertinya kereta api Majapahit teman-teman. Dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Malang. Dan Majapahit merupakan kereta full ekonomi pertama atau kereta pertama juga sih yang menggunakan armada New Generation stainless steel buatan PT Inka. Teman-teman bisa lihat kereta api Majapahit, penumpangnya rame banget. Nah, seharusnya hari ini itu apabila kereta api Gumarang tidak berganti rangkaian, saya harusnya naik Majapahit dari Malang ke Jakarta. Tapi tiket Majapahitnya saya reschedule ke kereta api Gumarang ya. Bertemu dengan Majapahit di Tegal. Harusnya kita naik kereta Majapahit ya? Betul, sesuai rencana kita itu harusnya kemarin kita naik Majapahit malam ini. Cuma karena Gumarangnya peresmian perdana jadinya batal dulu sementara waktu. Betul. Ayo promo lagi yuk. Jamnya enak banget soalnya. Iya. Itu kita mau nyobain tapi nggak jadi karena Gumarang ini. Kapan-kapan ya, tunggu promo berikutnya. Harusnya saya Mas Garda dan Mas Dimas naik Majapahit ya. Tadi harusnya tuh yang tadi keretanya. Tapi kereta yang ganjil Pak. Oh iya, yang dari sana ya. Dari Malang. Dari Malang, bener. Ya nggak apa-apa lah, mungkin kita bisa naik ke Majapahit lagi lain waktu ya. Betul. Iya, saya masih ada utang nih Majapahit, belum full trip saya. Oh iya. Betul. Iya, belum full trip. Baru yang udah full trip tuh ini doang nih. Ini Jayabaya. Jayabaya pun sampai Bangil. Hah? Jayabaya pun sampai Bangil. Enggak, sebelumnya aku full dari Malang PSE. Oh enggak, kan ini hitungannya GPK baru. Ya udah ya, kita rencanakan lagi ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 21.44 ya. Sudah di set ke mode malam yang lampu putih-putih itu udah dimatiin teman-teman. Jadi sedikit lebih redup, tapi ya hitungannya masih silau juga sih kalau untuk saya pribadi.
masih terang banget gitu loh. Sekarang kereta api Gumarang sudah melintas di stasiun Cirebon Perujakan ya, dan stasiun Perujakan ini untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene ekonomi campuran. Tegal Bahari itu berhentinya di stasiun ini teman-teman. Berbeda dengan pemilik aslinya, Gumarang berhenti di Kejaksan. Pukul 22.10, awal 4 menit tiba di Cirebon ya. Itu ada kereta Cakra Buana. Keretanya Cirebon yang diambil alih Purwokerto. Nah, di stasiun Cirebon ini ada pengisian air untuk tangki toilet ya teman-teman. Sebenarnya kereta New Generation bisa diisi tangki toilet itu dari bawah. Cuman sebagian masih diisi di atas karena memang kabarnya ketika saya tanya-tanya, ngisi lewat atas tuh lebih cepat volume air yang masuk gitu loh. Lebih cepat keisi ya. Di Cirebon awal 4 menit, nanti normalnya kita berangkat sekitar 22.20 ya? Ya. Berangkat 22.20? 22.19. 22.19. Gimana nih rangkaian CN? Tinggi Wingky. Dimas. Rumahmu harusnya di sini, Nak. Yang baru masuk ini Argo Merbabu. Yang Merbabu ya? Perasaan tadi di Semarang Merbabunya berangkat Gambir. Oh iya. Berarti ini yang satu lagi. Iya. Merbabu frekuensinya per hari banyak teman-teman, ada 6 kali. Ya, sekarang ada 3 kali keberangkatan dari Semarang sama Jakarta. Betul, 3-3 jadi. Waktu menunjukkan pukul 22.19 menit, kereta Gumarang berangkat lagi dari stasiun Cirebon. Dan setelah Cirebon nanti hanya berhenti di Jatibarang serta di Bekasi teman-teman. Untuk pemberhentian memang Gumarang nggak banyak ya, hanya sedikit. Sekarang waktu menunjukkan pukul 00.46 tepat ya. Kereta api Gumarang sudah tiba di stasiun Bekasi. Dan yang turun di Bekasi ramai juga teman-teman tuh. Dimulai dari kereta kelas ekonomi sampai dengan di kereta eksekutifnya juga ada ya. Kita datangnya on time, ini udah mau berangkat lagi karena pemberhentian aslinya hanya 2 menitan. Berangkat dari stasiun Bekasi pukul 00.49 ya. Barusan lagi dipel tuh stasiunnya. Mungkin udah nggak ada perjalanan KRL ya di atas jam 12, jadi dibersihin stasiunnya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Gumarang sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi. Kurang lebih selama 20 menit ke depan kereta ini akan tiba di tujuan akhir, Stasiun Pasar Senen. Oleh karena itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Gumarang adalah kereta yang melayani rute perjalanan dari kota Jakarta menuju ke kota Surabaya via jalur lintas utara, lewat ke Cirebon, Semarang, Bojonegoro, Lamongan, sampai dengan ke Surabaya Pasar Turi. Lalu untuk kereta api Gumarang, dalam satu hari hanya ada satu keberangkatan saja. Apabila
dari kota Jakarta di waktu malam hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 10 malam. Apabila keberangkatan dari kota Surabaya, stasiun Surabaya Pasar Turi sangat berkebalikan jam 3 sore atau pukul 15.00 tepat. Kini sudah berganti armada dan juga berganti kelas layanan dengan layanan kelas eksekutif dan juga kereta kelas ekonomi New Generation sudah menggunakan armada kereta api terbaru. Nah, untuk kereta api Gumarang sebenarnya dari segi armada kereta, untuk penilaian saya pribadi dari kereta kelas bisnis berganti ke kereta ekonomi New Generation, walaupun image-nya ekonomi, tapi mendapatkan upgrade sarana yang lebih baik. Kenapa saya bilang mendapatkan upgrade sarana yang lebih baik, walaupun dari segi kelas, kereta bisnis itu kelas 2, sedangkan ekonomi kelas 3. Tapi kereta ekonomi New Generation ini standarisasinya udah kayak kelas bisnis banget. Kenapa? Karena kursinya sudah menghadap arah laju kereta semua, lalu dari segi desain interiornya sudah jauh lebih bagus, lebih kekinian, dengan sistem pendingin ruangannya sudah menggunakan AC sentral, sehingga suhu di dalam kereta selama di perjalanan lebih stabil, walaupun tadi ada sedikit gerah ya. Tapi setelah komplain dan di-set kembali AC-nya dingin lagi. Lalu dari segi peredam suara dan juga guncangan ini jauh lebih baik dibandingkan kereta kelas bisnis yang terakhir kali saya naiki di kereta api Tegal Bahari ataupun juga rangkaian kereta api Gumarang. Jadi hitungannya dari kelas bisnis menuju ke kereta ekonomi New Generation memiliki upgrade yang cukup berasa dan cukup signifikan juga, walaupun legroomnya tidak selega kelas bisnis. Nah, untuk harga tiket kereta api Gumarang yang saya bayarkan di kelas ekonomi New Generation ini Rp350.000. Namun, itu adalah tarif promo, potongan 30%. Ketika harga aslinya teman-teman ada di kisaran Rp450.000 sampai dengan Rp500.000. Memang dari harga tiket tidak bisa dibilang murah. Harga tiketnya ini melambung tinggi, bahkan apabila dibandingkan dengan kereta api Jayabaya, harga tiket kereta api Gumarang ini jauh lebih mahal loh. Kalau Jayabaya masih ada di harga 430 sampai dengan 480 ribuan. Nah, dari segi jam keberangkatan, kereta api Gumarang sebenarnya enak. Sore-sore dari arah Surabaya jam 3, lalu keberangkatan dari Semarang sekitar jam 7 malam, dan ketibaan di Jakarta sekitar jam 1 malam. Sejujurnya untuk saya pribadi yang bukan orang Jakarta, nyampe jam 1 malam itu kurang enak teman-teman. Tapi mungkin bagi kalian yang memang orang Jakarta dan keesokan harinya akan bekerja kembali, ini bisa jadi opsi pilihan karena walaupun nyampe jam 1, teman-teman masih bisa beristirahat sebelum balik ngantor lagi. Apabila keberangkatan dari arah Jakarta menuju Surabaya, cocok banget bagi teman-teman kaum PJKA karena memang berangkat setengah 10 malam dan nyampe ke Surabayanya pagi-pagi sekitar jam 8. Kayak gitu. Overall untuk kereta api Gumarang ini recommended apabila teman-teman mau naik kereta dari arah Jakarta ke Surabaya. Ya mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Gumarang kali ini. Dan dengan bergantinya armada kereta api Gumarang menandakan bahwa era kereta kelas bisnis sudah berakhir tanggal 15 Juli 2025 ini. Sebentar lagi akan tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen, jadi saya mau siap-siap dulu. Sekarang kereta api Gumarang tengah melintas langsung di stasiun Jatinegara. Jadi untuk kereta Gumarang memang tidak berhenti di stasiun ini teman-teman. Dari Bekasi langsung bablas ke Pasar Senen ya. Waktu menunjukkan pukul 01.13 ya. Kereta Gumarang memasuki stasiun Pasar Senen. Ada keterlambatan 3 menit.
Tadi sempat ketahan di sinyal masuk Jatinegara lumayan lama ya teman-teman. Alhamdulillah. Turun yuk. Sudah tiba di Pasar Senen. Waktunya kembali ke realita ya. Baru banget nyampe Pasar Senen ya. Ini di plat namanya udah jadi Tegal Bahari aja nih. Bro, thank you bro. Sampai jumpa lagi di trip berikutnya. Thank you bro. Thank you. Terima kasih Bapak, terima kasih membership. Thank you bro. Mantap. Oh iya. Kita berjumpa lagi di video di trip berikutnya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Surabaya selama kurang lebih 10 jam perjalanan, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video naik kereta api Gumarang Perdana Ekonomi New Generation kali ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!